itu apa yang boleh dibawa atau ada apa yang tidak boleh dibawa, itu ada nggak, Bu? Ada tentunya setiap ujian khususnya ujian keahlian pelaut ada tata tertib. Untuk ujian keahlian pelaut itu sebagai informasi ada yang namanya CBA Computer Based Assessment. Jadi kapan PASIS itu sebenarnya harus mulai berurusan dengan PUKP nih, Bu? Oke, ya. Untuk setiap sekolah pelayaran, khususnya yang negeri, ada PUKP sendiri-sendiri. BP3IP PUKP-nya adalah PUKP 4 wilayah 2 Jakarta. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya ya saya nyasar jadi pelaut ini seperti itu. Tapi begitu setelah saya jalani ternyata, oh sesuai dengan passion saya. Kalau misalkan Bu, amit-amit nih Bu, ada nggak sih Bu kemungkinan untuk tidak lulus, Bu? Halo Sobat Pelaut, selamat datang kembali di podcast BBB, Bincang-Bincang BP3IP. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada para lulusan wisudawan yang ke-99 kemarin, sebanyak 227 wisudawan ya. Tapi buat Sobat Pelaut yang masih berjuang, pastinya sering muncul nih pertanyaan. Gimana sih sebenarnya alur dari ujian keahlian pelaut? Kenapa kok ujiannya seperti ini? Sekaligus gimana sih kalau misalkan kita gagal gitu ya? Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial di acara podcast ini yang memegang peran penting nih ya dari semua kegalauan Sobat Pelaut semuanya. Jadi beliau adalah Sekretaris PUKP sekaligus Kepala Seksi Pengajaran di BP3IP, Ibu Kapten Yohana Safitri Sianturi. Selamat datang Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, Bu. Oke, bersama saya di sini Mia Ayu. Kita di sini langsung aja ngobrol sama Bu Yo ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit Ibu sekarang lagi sibuk apa nih Bu di kampus, Bu? Oke, sebelumnya terima kasih Mia, saya sudah diundang di sini. Senang berada di sini. Kesibukan? Iya. Ya, namanya di sini saya Kepala Seksi Pengajaran. Pengajaran itu merupakan bagian yang ngurusi bisa dibilang ya pembelajaran, kegiatan belajar mengajar para perwira siswa kita mulai dari tingkat 5 sampai dengan tingkat 1 nautika dan teknika baik online maupun offline. Jadi ya kegiatan belajar mengajar PASIS saya sebagai kepala seksi pengajaran, tapi kalau sebagai sekretaris UKP, kegiatan saya adalah ya memonitor, menyelenggarakan kegiatan ujian yang kebetulan di BP3IP ini ujian keahlian pelaut setiap bulannya ada. Itu aja. Ibu, sebelum kita ngobrol berat-berat nih Bu, kita ngobrol yang ringan dulu ya Bu ya. Saya pengen tahu nih, histori dari Bu Yo. Karena Bu Yo ini kan perempuan nih Bu ya. Kalau perempuan itu kan biasanya memang di dunia maritim itu kan laki-laki. Nah, boleh tahu Bu, kenapa Ibu pengen terjun di dunia maritim? Oke, Mbak Mia. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya ya saya nyasar jadi pelaut ini seperti itu. Tapi begitu setelah saya jalani ternyata, oh sesuai dengan passion saya. Terus terang, dari kecil saya terkenal tomboy. Nah, ternyata begitu lulus SMA, saat itu saya SD, SMP, SMA di kampung. Jadi aslinya saya gadis kampung dari Jambi. Kemudian lulus SMA saya ke Jakarta. Mau meneruskan di mana ini? Ada tawaran selebaran. Kemudian saya masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di tahun 2001. Di situ saya memilih jurusan nautika yang awalnya saya tidak tahu apa itu nautika. Bahkan tadinya keluarga saya berpikir itu adalah sekolah untuk nelayan. Ternyata bukan. Ternyata untuk khusus kapal niaga. Nah, di awal-awal ya memang kaget. Tapi akhirnya seiring dengan waktu ternyata bisa. Mau perempuan, mau laki-laki bisa kok jadi pelaut. Itu aja. Tapi berarti kan dulu Ibu berlayar ya Bu ya? Betul. Terus akhirnya kenapa Bu? Ibu milih turun dari kapal lalu kerja jadi PNS nih Bu? Apalagi sekarang di BP3IP. Oke, saya sempat berlayar beberapa tahun,
kemudian ada semacam kesempatan untuk menjadi instruktur dan dosen khusus untuk pelaut. Pada saat itu tahun 2009, Kementerian Perhubungan membuka besar-besaran untuk jurusan kompetensi pelaut. Nah, di situ saya berpikir untuk mencoba di bidang lain. Memang saya sudah berencana untuk bekerja di darat saja, karena memang di kapal itu agak sedikit mabuk laut saya. Jadi akhirnya saya mikir akan bekerja di darat. Nah, kemudian saya diterima, dan yang namanya PNS kan siap ditempatkan di mana saja. Yeah. Nah, kebetulan saya ditempatkan di BP3IP Jakarta. Jadi memang Ibu ada riwayat untuk mabok laut ya Bu ya, Iya, sepertinya. betul. Ombak sedikit saya sudah mabok. Asik. Seperti itu. Makanya milih untuk jadi PNS saja yang menciptakan pelaut saja. Asik, siap Ibu. Kita masuk sedikit ke tugas Ibu, dikasih pengajaran. Ini ngurusin apa aja sih Bu? Kalau boleh tahu nih Pak. Baik, di pengajaran itu bisa dibilang kalau di sekolah-sekolah sebagai wali kelas, Mia. Oke. Jadi segala sesuatu urusan kegiatan belajar mengajarnya PASIS, perwira siswa kita. Baik dari mulai jadwal sampai dengan jadwal pembelajaran teori dan praktek, kemudian mengurusi pengajarnya, kemudian untuk sampai dengan ujian akhir diklat. Jadi di bagian seksi pengajaran itu mulai dari belajar sampai dengan ujian akhir diklat, seperti itu. Jadi kalau dari pelaut sendiri itu, kalau mau jadi pelaut kita tetap ada ujiannya ya Bu ya, ujian akhir diklat. Itu sebelum memasuki ujian keahlian pelaut. Oh, jadi setelah ujian UAD tadi ya Bu ya, kita ada UKP, ujian keahlian pelaut. Betul. Nah, ini yang diurusin juga oleh Bu Yo ya Bu ya. Iya, kebetulan. Ini sebenarnya kebetulan. Ya. Seharusnya bisa orang lain, cuman kebetulan saya juga dikasih amanat sama Direktur BP3IP untuk tugas tambahan saya sebagai sekretaris PUKP. PUKP sendiri itu apa sih Bu sebenarnya Bu? PUKP itu adalah panitia ujian keahlian pelaut. Di setiap sekolah pelayaran, khususnya yang negeri, ada PUKP sendiri-sendiri. BP3IP PUKP-nya adalah PUKP 4 wilayah 2 Jakarta. Kalau tidak salah itu ada 13 PUKP, saya tidak hafal itu 13 atau 14, seperti itu. Nah, di kita ini khusus BP3IP itu yang nomor 4 wilayah 2, karena di Jakarta ada beberapa PUKP, artinya dibagi jadi wilayah 1, 2, 3, seperti itu. Tapi setiap sekolah itu apa selalu ada PUKP-nya Bu? Setiap sekolah negeri ada Mia. Oke. Jadi memang PUKP ini merupakan bagian yang krusial gitu ya Bu buat para PASIS gitu, karena dekat sama mereka ujian kan melalui PUKP itu tadi ya Bu ya. Bisa dibilang seperti itu. Terus Bu, kapan PASIS itu sebenarnya harus mulai berurusan dengan PUKP nih Bu? Oke, ya. Untuk PASIS berhak mendapatkan atau masuk ke dalam list anggota atau peserta ujian keahlian pelaut, mereka harus lulus UAD tadi, ujian akhir diklat. Ujian akhir diklat yang mengadakan intern kita di BP3IP. Nah, untuk ujian keahlian pelaut yang mengadakan DPKP, itu namanya Dewan Keahlian Pengujian Kepelautan yang berpusat di Gambir, di BPSDM, seperti itu. Bu, kalau momennya para PASIS ini kan berarti UKP nih ya Bu. Nah, sebenarnya UKP itu dilaksanakannya kapan? Terus apa ada siklus atau jadwalnya tersendiri gitu Bu dari UKP ini sendiri? Baik, ya. Yang namanya UKP itu kita yang namanya BP3IP, BP3IP meminta DPKP tadi yang saya bilang untuk melaksanakan ujian keahlian pelaut dengan catatan serta kita lulus UAD tadi, ujian akhir diklat. Untuk di BP3IP ini, kami panitia ujian keahlian pelaut menjadwalkan setiap bulannya ada ujian keahlian pelaut, dikarenakan memang gelombangnya PASIS BP3IP kan ada 6 gelombang seperti itu, dan
setiap bulannya ada ujian keahlian pelaut. Dan ujian tersebut bermacam-macam diklat pelaut, tingkatan yang ujian seperti itu. Jadi setiap tingkatan itu memang beda jadwalnya. Pasti setiap bulan ada jadwal dari PUKP ya Bu berarti Betul. untuk ujian itu sendiri. Betul. Dan kita dengan catatan meminta di DPKP tadi untuk ujian. Untuk jadwal sendiri itu apakah ada kuotanya atau gimana nih? Tidak ada. Jadi untuk ujian keahlian pelaut, berapapun kita akan laksanakan dengan catatan tadi. Anak-anaknya atau pasisnya lulus UAD. Setelah lulus UAD berarti bisa diajukan untuk ikut Betul. UKP. Nah, untuk cek infonya ini dari mana Bu? Info valid gitu Bu? Ada di BP3IP ada bagian PUKP tersendiri. Di situ ada beberapa tim. Kebetulan saya sekretaris PUKP memiliki 5 orang. Nah, beliau akan menginformasikan. Biasanya sih melalui ketua kelas ya. Karena kalau misalnya ada 100 orang atau 200 orang langsung satu-satu kan agak gimana. Yang kita infokan ketua kelas dan kita anggap jika ketua kelas sudah terinfo, anggota kelasnya juga terinfo seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk proses ujiannya nih Bu, prosedur ujiannya dulu deh Bu. Itu apa yang boleh dibawa atau ada apa yang tidak boleh dibawa, itu ada nggak Bu? Ada tentunya. Setiap ujian khususnya ujian keahlian pelaut ada tata tertibnya. Itu ada di kartu ujian kita tulis ya. Saya nggak hafal sih, kalau nggak salah ada 10 atau 15 ya. Ya salah satunya ya tentunya tidak boleh membawa handphone seperti itu ya kan. Kemudian untuk ujian keahlian pelaut itu sebagai informasi ada yang namanya CBA, Computer Based Assessment, itu dilaksanakan di BP3IP. Kita punya lab komputer sebanyak 6 dan masih ada 2 lagi baru, artinya 8 dikali 24 ya rata-rata, sejumlah sejumlah itulah. Iya. Kemudian untuk CBA, untuk ujian praktek itu untuk diklat pelaut 1 sampai dengan 3 pelaksanaan ujian prakteknya di Gambir di DPKP Pusat. Untuk kelas 4 dan 5 pelaksanaannya masih di lab simulator kita di sini. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 5 CBA-nya full English, berbahasa Inggris soal-soalnya, dan untuk kelas 4 dan 5 masih bahasa Indonesia kecuali yang English maritim ya. Seperti itu. Jadi ya bapak-bapak para pasis dan ibu-ibu para pasis juga harus fluent ya namanya, fluent English. Oh iya, semangat ya sobat pelaut semuanya. Nah, kalau misalkan Bu, amit-amit nih Bu, ada nggak sih Bu kemungkinan untuk tidak lulus Bu? Ada dong. Kemungkinan yang tidak lulus namanya pasti ada. ujian kan pasti ada yang nggak lulus dan ada nilai minimalnya. Oh, ada nilai minimalnya. Iya, minimal untuk lulusan adalah 70 untuk sekarang. Nah, untuk DP1 Nautika itu ada 11 mata pelajaran contohnya. 11 mata pelajaran untuk CBA-nya. Oke. Kemudian dari 11 itu nilainya ada yang 100, ada yang 80, tiba-tiba ada yang 50. Nah, 50 yang 100 itu tidak bisa membantu 50, Iya. tetap tidak lulus. Seperti itu sih. Jadi tetap ada, kalau kita zaman dulu tuh KKM ya Bu ya. Iya. Kriteria ketuntasan minimal. Oke, ya lupa saya. Iya lupa. Kita udah berubah Bu. Dalam meninggalkan bangku Iya. sekolah. Oh iya Bu, tadi ada berapa mata pelajaran sih Bu untuk setiap tingkatannya, itu apa sama? Apakah beda Bu? Tentunya beda-beda, Mia. Untuk ini saya ada contekan, boleh saya buka ya? Boleh sekali Ibu. Kita mulai dari kelas 5. Karena 5. kan jenjangnya kita seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk kelas 5, ANT. Itu jumlah mata pelajaran yang diujukan untuk CBA adalah 13 mata pelajaran. 13 mata Kalau pelajaran. untuk ATT 5-nya ada 10 mata pelajaran. Oke. Kemudian untuk kelas 4, 4 Nautika, ANT 4, ada 15 mata pelajaran. Untuk ATT 4, 16 mata pelajaran. Kemudian ini untuk kelas 3, ANT 3, ada 19 mata pelajaran, ATT 3, 17 mata pelajaran. Jadi untuk kelas 3 ini yang paling banyak. Iya. Dan diklatnya juga kelas 3 yang paling lama, ya Iya, kan? paling panjang Kelihatan, ya durasi diklatnya. iya, seperti itu. Kemudian untuk
kelas 2 ANT 2 19 mata pelajaran, ATT 2 15 mata pelajaran. Dan terakhir untuk kelas 1 ANT 1 11 mata pelajaran dan untuk ATT 1 9 mata pelajaran. Itu untuk ujian CBA-nya ya. Oh, CBA. Computer Based Assessment yang ABCDE. Oh, yang pilihan ganda ya. Pilihan ganda, betul. Aduh, nyebut pilihan ganda aja saya lupa. Kalau untuk praktek yang di lab itu gimana, Bu? Untuk praktek yang di lab simulator, Iya. Perbedaannya di nautika dan teknika. Untuk nautika ada 2 yang diujikan, cargo handling dan navigasi. Nah, kalau untuk mesin ATT itu 1 lab mengenai mesin induk, seperti itu sih. Tapi materinya sama nggak, Bu? Materinya tentunya beda, dari tingkat 5 sampai dengan tingkat 1. Levelnya beda-beda, tapi yang diuji itu. Mungkin navigasi kelas 1 kan akan beda dengan navigasi kelas 5. Oke. Nah, Bu, tadi kan ada kemungkinan untuk tidak lulus. Apa itu bisa hair atau mengulang gitu nggak, Bu? Nah, tadi kan Ibu sebutkan bahwa kemungkinan tidak lulus itu pasti ada, Bu. Nah, untuk hair atau mengulangnya itu ada berapa kali kesempatan, Ibu? Baik, Mia. Untuk mengulang itu kita ada 3 kali kesempatan. Biasanya, atau bukan biasanya ya, mengulang itu jika nilainya di bawah 70. Nilai standar minimal tadi yang kita bilang adalah 70. Kita begitu selesai rapat di DPKP, rapat kelulusan atau yudisium sering kita bilang, ya begitu kita hasilnya tidak lulus, akan kita ajukan kembali untuk ikut ujian. Kapan saja pelaut tersebut datang, kita akan layani ujian mengulang. Jika saya sarankan sih secepatnya. Pengalaman kita sih ujiannya hanya mengulang 1 kali sih, Mia. Belum pernah sampai 2 kali atau 3 kali di BP3IP ini pasti sih. Jadi kebanyakan kita lulus semuanya ya, Bu? Iya, biasanya sih lulus di pertama itu, lulus di kesempatan pertama. Kadang saya sempat tanya, kok bisa nggak lulus? Iya, Cap, kemarin saya sempat sakit, jadi saya ngisinya asal-asalan. Jadi mereka ngerasa kok kalau mereka nggak lulus. Karena memang sebenarnya soal-soalnya hal-hal yang mereka pelajarin, hal-hal yang pengalaman mereka pada saat di atas kapal. Jadi menurut saya untuk nilai 70 akan mudah sekali didapat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu para pasien sekalian. Nah, ini tadi sesuai yang Ibu ceritakan tadi, ada yang sakit kondisinya. Nah, kalau misalkan ada yang memang kondisinya sakit dan memang benar-benar nggak bisa untuk datang ke sini, itu apakah ada dispensasinya, Bu? Atau ada gimana nih, Bu? Untuk ujian UKP? Iya. Ya, untuk ujian UKP akan kita jadwalkan di ujian UKP berikutnya. Karena memang mohon maaf dan mohon izin, belum ada online untuk ujian UKP. Masih harus datang ke kampus, ke BP3IP untuk melaksanakan ujian CBA-nya. Karena ya servernya di sini, seperti itu, server ujiannya belum ada. Berarti tetap bisa, misalkan berhalangan hadir, tetap bisa ikut di next ujian ya, Bu ya. Tadi kan ada setiap bulan sekali. Setiap bulan ada. Kita lapor diri, kita akan layani. Haknya mereka, haknya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian tidak akan hilang. Termasuk tadi yang remedian itu, Bu. Yang hair itu juga kalau misalkan mengulang di bulan berikutnya berarti, Bu. Iya, dijadwalkan di ujian terdekat. Oke. Tapi banyak nggak, Bu, yang remedi itu tadi yang hair? Rata-rata kayak terakhir ini. Kelulusan 88%. Itu yang tahap pertama ya, Bu? Iya, perdana. Nah, dia 88%, yang sisanya 12%. 12% nanti itu mengulang yang kedua itu. Dan itu rata-rata yang nggak datang. Oh, itu karena nggak datang. Nggak datang karena mereka tiba-tiba udah on board. Nah, kalau misalkan dia on board itu kan lama ya, Bu ya? Kapan? Dia boleh lapor dengan catatan periode 12 bulan ini. Nanti kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun, tetap boleh lapor, cuma jadi membayar ulang ujiannya. Jadi selama ini masih free ya, Bu ya? Ya, selama ini masuk ke
UKP kita, Tarif. UKP di BP3IP berarti masih free ya Bu? Tapi sebenarnya itu masuk tarif sih. Oh. Ya, cuman masih boleh dibilang free lah. Oh, free. Kita free Cuman kan. begitu lewat satu tahun itu wajib bayar PNBP. Ibu, kalau misalkan waktu UAD dia mangkir nih Bu, Tidak datang. nggak datang sampai 1 tahun, itu apakah ada sanksinya kan Bu? Atau gimana? Jika UAD tidak datang, Iya. itu biasanya kita akan arahkan untuk cuti akademik. Oke, ada cuti akademik. Nah, untuk cuti akademik itu maksimal sih 6 bulan sih ya. Kalau nggak datang lagi ya haknya hilang, kan nggak ada info. Kecuali setelah 6 bulan ada info lagi, ada sesuatu yang urgent, kita akan kasih solusi. Oke, itu kalau misalkan UAD. Kalau kita ngomongin UKP nih Bu sekarang, misalkan dalam waktu tadi ada 12 bulan ya, kita dikasih kelonggaran untuk 12 bulan. Kalau misalkan dalam waktu 12 bulan itu masih nggak datang juga nih Bu? Bisa. Misalnya dia Januari harus udah UKP, misalnya di Januari 2026 ini. Kemudian dia ada alasan tertentu tidak bisa datang, dia bisa datang di Februari, Maret, April. Cuman sampai dengan Januari 2027 dia nggak datang, misalnya dia datang di Februari 2027, boleh lapor diri dengan catatan bayar ulang PNBP sebanyak mata pelajaran yang diuji. Per mata uji sih sekitar 100 ribuan. Sekitar 100 ribuan. Tetap boleh, cuman kalau lebih dari 1 tahun kita tetap harus bayar sendiri. Ya, bayar PNBP, bayar ulang PNBP. Oke, dan itu per mata pelajarannya ya Bu ya, dikalikan aja, tinggal dikalikan aja nih Sobat Pelaut. Baik Ibu, ini kita ada pertanyaan Ibu izin dari Instagram. Dari Febriawan. Jadi, saya mau nanya, untuk gelombang 5 ANT2, itu kapan UAD dan UKP-nya ya? Terima kasih. Baik, makasih Mia. Dan Mas Febri kali itu ya, Mas Febri. Untuk ANT2 gelombang 5 direncanakan UAD-nya di tanggal 23 Februari. Kemudian nanti kita akan adakan UKP di tanggal 9 Maret tentunya seminggu sebelum UKP akan dilaksanakan tryout. Jadi ada tryoutnya juga ya? Ada dong. Supaya biasa mengerjakan soal-soal. Terkadang kan kita pelaut ini jarang menggunakan komputer, megang mouse masih gemeteran seperti itu. Nah, di tryout itulah untuk membiasakan ujian UKP. Nah, ini tryout ini, ngomong-ngomong tryout ini, kita ada berapa kali tryout, Bu? Selama 1 minggu itu kita laksanakan jadwal tryout. Tapi terkadang beberapa pengajar kita ada yang berinisiatif untuk belajar di lab kita sambil belajar. Oke, makasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ipang, Kak, untuk updating manajemen 3, apakah masih online? Kegiatan pembelajarannya masih. Hanya ada UKP-nya harus datang ke BP3IP selama 2 hari. Oh, jadi tetap pembelajarannya tetap online, tapi untuk UKP tetap wajib datang ke kampus. Tadi menggunakan komputer kita dan server dari DPKP ada di sini. Jadi selain ini yang ikut ujian keahlian pelaut, itu selain dari diklat peningkatan juga diklat pemutakhiran berarti ya? Betul. Diklat peningkatan, diklat pemutakhiran, dan diklat GMDSS. Oh, GMDSS juga ada? Ada UKP-nya. Kalau untuk revalidasi dan endorse itu? Revalidasi dan endorse belum ada ujian UKP. Hanya GMDSS sambil baru ya Bu ya? Iya. Jadi ternyata kalau dijelasin sama Bu Yo ini enggak serumit itu dan tidak semenakutkan itu ya Sobat Pelaut. Prosesnya enggak rumit, terus kalau misalkan datang aja itu bisa nih kita untuk lulus ya Bu ya, UKP. Karena kemungkinannya besar untuk lulus gitu. Lalu Ibu, sebelum closing nih Bu,
Boleh dong, kita main rapid fire dulu ya Bu ya. Jadi Bu harus jawab cepat. Apa itu rapid fire? Udah, Ibu nggak usah mikir, jawab aja langsung spontan dari yang saya tanya nih Bu. Jadi deg-degan ini. Oke, Ibu pilih ombak tenang yang membosankan atau badai yang menantang? Badai yang menantang. Asik. Oke, ujian CBA atau ujian lisan nih Bu? Ujian CBA. CBA ya Bu ya pasti. Iya. Pilih-pilih nih Bu. Iya, lisan suka grogi. Betul banget Bu. Ibu suka dosen yang cuek atau dosen yang galak? Dosen yang galak. Galak asik. Tertantang. Menantang ya Bu. Kayaknya Bu Yo ini seneng banget tantangan tadi yang Betul. tadi badai yang menantang, dosen yang galak. Terus Bu, nih Bu, Ibu suka kopi hitam yang pekat atau teh manis hangat nih Bu? Kopi hitam yang pekat dong. Ibu suka tantangan banget nih ya Bu ya? Iya, yang pahit-pahit gimana Oke, gitu. pahit-pahit ya Bu. Nah, Ibu pilih peralatan navigasi yang manual atau mau yang full digital? Full digital. Full digital. Walaupun menantang, tapi tetap maunya yang digital. Iya, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kapal-kapal juga udah mulai menyesuaikan seperti itu. Oke. Yang manual sudah agak jarang. Iya. Terus Ibu mau pilih mana nih Bu? Pasis yang pinter tapi males atau mau yang kurang pinter tapi rajin? Kurang pintar tapi rajin. Jadi Karena teman-teman itu harus rajin ya nih. Kalau ketemu Bu Yo harus rajin ya Bu ya. Terus lebih kangen bau laut atau suasana di BP3IP Bu? Bau laut sih. Karena udah lama nggak layar ya Bu ya. Iya, BP3IP sudah 3 tahun ya saya di sini. 3 tahun di sini Iya, ya Bu. betul. Oke. Jadi kangen laut. Oh seperti iya, itu. kangen sama laut. Nanti kita kapan-kapan jalan ke Priok ya Bu ya. Iya. Ibu, boleh nggak satu kata untuk BP3IP? Kompeten mungkin. Kenapa tuh? Karena kita BP3IP sudah banyak mencetak pelaut-pelaut Indonesia yang unggul dan tentunya berstandar internasional. Oke, mantap banget Bu. Ibu, satu lagi. Terakhir, Apa tuh? single atau taken? Single. Kenceng banget. Asik banget. Oke, luar biasa. Ternyata Bu Yo ini tangguh juga kalau dibawa pertanyaan yang cepet-cepet gini ya. Iya. Oke. Jadi, ada pesan nggak Bu? Atau closing statement mungkin dari Ibu untuk para sobat pelaut yang nantinya minat atau tertarik nih dalam dunia maritim juga kayak Bu Yo nih? Baik, terima kasih. Untuk para sobat pelaut sekalian, mungkin pesan saya untuk menjadi seorang pelaut yang unggul itu sebenarnya tidak susah ya. Mau belajar, mau cari tahu, kemudian satu hal, mau nggak mau kita harus fluent English, bahasa Inggris. Kita harus benar-benar kita latih. Karena pengalaman saya kelihatan sekali sih, yang bahasa Inggrisnya bagus akan mendapatkan kapal-kapal yang bagus di internasional, kapal-kapal yang luar negeri. Dan tentunya itu cita-cita kita. Bukan kapal dalam tidak bagus, tapi pilihannya pasti yang nomor 1 dulu, baru nomor 2. Kadang di kapal dalam juga kadang dikarenakan situasi memilih di kapal dalam seperti itu. Nah, jadi tingkatkan terus bahasa Inggris, itu sih pesan saya. Terima kasih banyak ya Bu Yohana Iya. sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang sangat padat banget nih sebagai kepala seksi pengajaran, terus jadi Sekretaris. juga di PUKP, masih tetap bisa mengeluangkan waktunya untuk ada di sini bersama kita ngobrol di podcast BBB. Oke, jadi sobat pelaut, pesan dari Bu Yo ini tadi, jangan lupa yang penting kita tingkatkan ya kompetensi untuk bahasa Inggrisnya. Oke, baik, saya Mia Ayu pamit undur diri. BP3IP Kampus Pelaut. Salam debater.